Aku menunduk, berusaha fokus menyalin catatan di bukuku. Tapi suara tawa di belakangku membuat tanganku gemetar di atas kertas. "Hai, pembantu cantik. Capek enggak habis ngepel tadi pagi?" Suara itu menyelusup ke telingaku. Penuh ejekan. Tawa kecil menyusul setelahnya. Aku tahu betul suara itu. Raka, anak majikanku, teman sekelasku. Aku menggigit bibir, menahan gejolak dalam dada. Aku ingin marah, ingin membalasnya, tapi aku tak bisa. Aku hanya seorang pembantu di rumahnya. Sementara di sekolah, dia adalah pangeran. Kaya, tampan, dan dikelilingi banyak teman. Kenapa diam? "Oh, jangan-jangan kamu mau aku bantuin ngepel di rumah nanti?" Katanya lagi, kini lebih dekat. Aku menoleh pelan, menatap wajahnya dengan mata yang kusembunyikan di balik poni. Senyum miringnya menantang, sementara teman-temannya hanya tertawa kecil, menikmati hiburan yang ia suguhkan. Bel berbunyi, menyelamatkanku dari situasi ini. Aku buru-buru membereskan bukuku, dan berjalan cepat keluar kelas. Tapi baru beberapa langkah, lenganku ditarik. "Nanti pulang bareng aku ya," bisiknya di telingaku. Aku menahan napas. Ini bukan pertama kalinya dia mengatakan itu. Aku tahu, maksudnya bukan pulang bersama seperti teman biasa. Aku hanyalah hiburan baginya. Dan aku benci diriku sendiri, karena meski aku terluka, bagian kecil dalam hatiku masih berharap. Berharap dia melihatku lebih dari sekadar pembantu di rumahnya. Aku terdiam. Aku ingin menepis tangannya, ingin mengatakan tidak, tapi kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokanku. Aku hanya mengangguk pelan sebelum akhirnya menarik lenganku dan berjalan cepat keluar kelas. Jantungku masih berdegup kencang, bukan karena senang, tapi karena perasaan campur aduk yang tak bisa kujelaskan. Pulang sekolah, seperti biasa, aku berjalan sedikit di belakangnya. Raka dengan santainya memasukkan tangan ke saku celana seragamnya. Melangkah santai menuju mobil yang akan menjemput kami. Aku tahu, begitu sampai di rumah, peranku berubah. Dari seorang siswi menjadi seorang pembantu. Begitu sampai di rumah, aku langsung melepas sepatu dan mengganti seragam dengan pakaian kerjaku. Kaos lengan panjang dan celana kain yang sudah sedikit lusuh. Belum sempat aku mengambil sapu, suara Raka sudah terdengar dari ruang tamu. "Hei, buatkan aku teh dingin," katanya santai, sambil menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Aku menahan napas. Aku tahu ini bagian dari permainannya. Di sekolah, dia menggoda. Di rumah, dia mempermainkan kuasanya. Dengan cepat, aku menuju dapur dan mulai membuat teh. Suara gelas yang bertemu dengan es batu terdengar nyaring di telingaku. Seakan menertawakan nasibku. Aku mengambil nampan, meletakkan gelas di atasnya, dan membawanya ke ruang tamu. Begitu aku tiba, Raka menepuk-nepuk kursi di sebelahnya. "Duduk sini sebentar," katanya. Aku ragu, tapi tatapannya seakan tak menerima penolakan. Dengan hati-hati, aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Raka mengambil gelasnya, menyesap sedikit, lalu menatapku dengan mata yang sulit kuartikan. "Kamu tuh cantik, ya," katanya tiba-tiba. Aku membeku. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku tidak tahu apakah itu ejekan atau kejujuran. Tapi yang aku tahu, kalimat itu membuat hatiku semakin kacau. "Kamu sadar nggak sih?" Lanjutnya, kali ini suaranya lebih lembut. "Kalau kamu bukan pembantu di rumah ini, mungkin aku udah ngajak kamu kencan." Aku tersentak. Mataku membelalak. Menatapnya tak percaya. Raka tersenyum miring, seakan menikmatiku yang sedang bingung. Aku menggigit bibir. Aku ingin tertawa, ingin menertawakan. Betapa kejamnya takdir yang memberiku perasaan ini. Karena, yang tak Raka tahu, aku sudah lama menyimpan rasa untuknya. Tapi aku hanya pembantu. Dan dia, anak majikanku. Itu saja sudah cukup untuk membuat perasaanku mustahil. Aku segera berdiri, menundukkan kepala, lalu berkata pelan, "Aku masih banyak kerjaan, Kak." Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan melangkah pergi. Hatiku berdebar kencang, bukan karena senang, tapi karena aku benci perasaan ini. Perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Malam harinya,
Setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk di lantai kamar kecil di belakang rumah. Kamar ini hanya cukup untuk satu kasur tipis dan lemari kayu tua yang hampir roboh. Tapi aku tak pernah mengeluh. Ini lebih baik daripada tidak punya tempat untuk pulang. Aku menatap keluar jendela kecil, melihat bulan yang menggantung di langit. Seandainya aku terlahir berbeda, seandainya aku bukan seorang pembantu di rumah ini, mungkinkah aku dan Raka bisa seperti teman-teman di sekolah? Bisa tertawa bersama tanpa ada jarak, tanpa ada perbedaan status? Aku menggeleng. Aku tidak boleh berpikir seperti ini. Aku harus ingat tempatku. Namun, keesokan harinya, seperti biasa, Raka kembali mengusikku di sekolah. Pagi, Naya, sapanya riang. Seolah kejadian kemarin tak berarti apa-apa baginya. Aku hanya mengangguk kecil dan berjalan melewatinya, berharap dia lelah dengan permainannya. Tapi ternyata aku salah. Saat istirahat, dia sengaja menarik tanganku di koridor. Tepat saat teman-teman sekelas kami lewat. Naya, kamu suka aku nggak? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Aku menahan napas. Jantungku seperti berhenti berdetak. Tawa kecil terdengar dari beberapa teman yang melihat kami. Raka, serius nih? Jangan bilang kamu naksir pembantu sendiri. Celetuk seseorang, diikuti tawa yang menyakitkan. Aku menunduk, merasa tubuhku membeku. Raka hanya tersenyum, tapi aku bisa melihat sesuatu di matanya. Seolah dia menantangku untuk menjawab. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Karena pada akhirnya, aku hanya seorang pembantu. Dan dia, sebagai anak majikanku, bisa mempermainkan aku kapanpun dia mau. Aku mengepalkan tangan, menahan gemetar yang mulai terasa di ujung jari. Semua mata tertuju padaku, menunggu jawabanku. Raka masih menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, antara bercanda atau serius. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya langsung. Kenapa tanya begitu, Kak? Suaraku terdengar pelan, hampir bergetar. Raka terkekeh, lalu mendekatkan wajahnya. Penasaran aja. Bisiknya cukup keras agar yang lain masih bisa mendengar. Tawa kembali terdengar di sekeliling kami. Aku merasa seperti sedang diadili. Mereka semua menatapku seperti aku adalah sesuatu yang aneh. Seorang pembantu yang bersekolah di tempat yang bukan seharusnya. Aku ingin lari, ingin menghilang, tapi aku tidak boleh menunjukkan kelemahanku. Aku menggigit bibir, lalu berkata dengan suara setenang mungkin, aku cuma pembantu di rumah Kak Raka, jadi pertanyaan itu nggak perlu dijawab. Sejenak suasana hening. Senyum di wajah Raka menghilang. Aku tak tahu apa dia kecewa, marah, atau justru merasa puas karena berhasil mempermalukanku. Tapi aku tak peduli. Aku membalikkan badan dan berjalan pergi, menahan air mata yang menggenang di pelupuk mataku. Di rumah, aku berusaha menghindarinya. Aku bekerja lebih cepat, lebih banyak diam, dan langsung masuk kamar setelah selesai. Tapi ternyata, Raka tidak tinggal diam. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring di dapur, dia datang dan menyandarkan tubuhnya di kusen pintu. Kamu marah? Tanyanya santai. Aku terus menggosok piring, berusaha tidak menanggapi. Naya, panggilnya lagi. Kali ini lebih lembut. Aku berhenti sejenak, lalu berkata pelan, Kak Raka mau apa? Dia tidak langsung menjawab. Aku menoleh dan melihatnya menatapku. Tidak dengan ejekan seperti biasa, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Kamu tahu nggak? Aku nggak bermaksud jahat, katanya. Aku tertawa kecil, tapi tanpa humor. Buat Kak Raka, mungkin nggak. Tapi buat aku ini cuma pembantu. Setiap hari digoda, dipermainkan, diperhatikan hanya untuk ditertawakan. Kak Raka nggak tahu rasanya. Dia terdiam. Itu pertama kalinya aku berbicara begitu panjang padanya. Aku menghela napas, lalu melanjutkan pekerjaanku. Tapi sebelum aku selesai, aku merasakan tangannya menarik pergelangan tanganku pelan. Aku menoleh. Dan kali ini, tatapannya begitu dalam. Aku nggak main-main, Naya. Suaranya nyaris berbisik. Aku terpaku. Jantungku berdetak lebih cepat. Kalau aku bilang aku suka kamu,
Kamu bakal percaya nggak? Tanyanya pelan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Yang aku tahu, air mataku hampir jatuh. Karena selama ini, aku hanya bermimpi seseorang bisa melihatku lebih dari sekadar seorang pembantu. Aku menarik tanganku pelan dari genggamannya, lalu mundur selangkah. Dadaku terasa sesak, bukan karena marah atau benci, tapi karena takut. Takut kalau aku mulai percaya pada kata-katanya. Kak Raka, aku harus kerja, ucapku buru-buru, lalu berbalik. Aku berharap dia akan membiarkanku pergi. Tapi ternyata, harapanku sia-sia. Sejak malam itu, Raka mulai berubah. Di sekolah, dia semakin terang-terangan mendekatiku. Jika dulu, dia hanya sekadar menggoda dan mempermalukanku di depan teman-temannya, kini, dia seperti ingin memastikan semua orang tahu bahwa aku adalah miliknya. Pagi itu, saat aku baru saja tiba di kelas, Raka tiba-tiba berdiri di samping mejaku. Ia menaruh sekaleng susu kotak di atas mejaku dan berkata dengan santai, "Sarapan dulu, biar nggak pingsan." Aku membeku. Beberapa teman sekelas yang melihat langsung mulai berbisik-bisik. "Serius nih Raka, lu beneran suka sama dia? Gila, lu nggak bisa cari cewek lain apa? Apa ini selera lu sekarang?" Aku menunduk, merasa tubuhku kaku. Raka hanya terkekeh, mengambil kursi di sebelahku, dan duduk dengan santainya. "Apa masalahnya?" katanya sambil membuka tutup botol minumnya. "Naya itu cantik, kan?" Aku menggigit bibirku. Aku benci ini. Aku benci bagaimana Raka menganggap ini semua hanya permainan. Aku benci bagaimana semua orang memandangku seolah aku bukan manusia. Seolah aku hanya sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia mereka. Dan yang paling aku benci, aku mulai takut dengan perhatian Raka. Di rumah, keadaannya semakin parah. Jika sebelumnya Raka hanya menggoda dengan kata-kata, kini dia mulai masuk ke ruang pribadiku. Suatu malam, saat aku baru saja masuk ke kamar kecilku di belakang rumah, aku mendengar suara ketukan di jendela. Aku terkejut, buru-buru mendekat, dan ketika aku melihat siapa yang berdiri di luar, jantungku hampir berhenti. Raka. Dia berdiri di sana, menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Apa yang Kak Raka lakukan di sini?" Bisikku panik. Dia tersenyum kecil, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa terperangkap. "Aku pengen lihat kamu," jawabnya. Tanganku mencengkeram kain rokku erat-erat. "Ini udah malam. Kalau ada yang lihat..." "Aku nggak peduli." Aku terdiam. "Aku serius, Naya," lanjutnya. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Aku menelan ludah. Raka semakin aneh. Dulu dia hanya menggoda. Tapi kini, tatapannya penuh obsesi. "Aku nggak mau kamu ngejauh lagi." Suaranya terdengar lebih dalam, lebih menekan. "Aku nggak suka kalau ada orang lain yang ngelihat kamu terlalu lama. Aku nggak suka kalau kamu sibuk sama kerjaan sampai nggak peduli aku." Jantungku berdegup semakin kencang. "Aku nggak bisa, Kak." Suaraku hampir bergetar. Ekspresinya berubah. Dia menatapku lama, lalu berkata, pelan, "Kalau aku bilang, aku bisa melakukan apa saja biar kamu tetap di sampingku, kamu percaya?" Aku mundur selangkah. Nafasku terasa berat. Aku sadar sesuatu malam itu. Ini bukan lagi sekadar permainan bagi Raka. Dia benar-benar terobsesi denganku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalaku. "Aku bisa melakukan apa saja, biar kamu tetap di sampingku." Aku menggigit bibirku. Ini bukan lagi godaan biasa. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan dan suaranya tadi. Dan aku takut. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku ingin menghindari Raka sebisa mungkin, baik di rumah maupun di sekolah. Tapi baru saja aku keluar dari kamar kecilku, aku tersentak melihat sosoknya berdiri di depan pintu. Raka menyandarkan tubuhnya di dinding. Tangan dimasukkan ke dalam saku celana, dan matanya langsung mengunci pergerakanku. Aku membeku. "Kak Raka." Dia tersenyum kecil. "Pagi." Aku menunduk, berusaha melewatinya. Tapi tiba-tiba,
Dia mengulurkan tangan dan memegang lenganku. Sentuhannya tidak kasar, tapi cukup kuat untuk menghentikan langkahku. Jangan ngindarin aku, Naya. Suaranya terdengar tenang, tapi ada ketegangan di baliknya. Aku menghela napas, mencoba menarik tanganku, tapi dia tidak melepaskannya. Aku nggak ngindar bohongku. Raka tertawa pelan. Kamu jelek kalau bohong. Aku menatapnya ragu, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Ayo, aku antar ke sekolah, katanya lagi. Kali ini dengan nada yang tidak menerima penolakan. Aku ingin menolak, tapi aku tahu jika aku berkata tidak, dia tidak akan tinggal diam. Jadi, aku hanya mengangguk pelan dan mengikutinya menuju mobil. Di sekolah, Raka semakin menjadi-jadi. Dia tidak lagi peduli dengan tatapan orang lain. Jika dulu dia hanya menggoda dari jauh, sekarang dia benar-benar menempel padaku, memastikan semua orang tahu bahwa aku miliknya. Saat istirahat, dia menarik tanganku dan membawaku keluar kelas, mengabaikan tatapan heran teman-teman kami. Kak Raka, aku masih ada tugas, kataku mencoba beralasan. Udah, tugasnya nanti aja, tapi jangan ngeyel, Naya. Nada suaranya tajam, membuatku terdiam. Dia membawaku ke taman belakang sekolah, tempat yang jarang dilewati orang. Aku merasa jantungku berdetak semakin kencang. Raka berdiri di depanku, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku serius, Naya, katanya tiba-tiba. Aku nggak mau kamu jauh dari aku. Aku menelan ludah. Kak Raka, kita nggak bisa kayak gini. Kenapa nggak? Aku menggeleng. Aku cuma pembantu di rumah Kak Raka. Aku nggak punya tempat di hidup kakak. Matanya berkilat. Siapa yang bilang? Aku diam. Kalau aku bilang aku bisa ubah semua itu, kamu bakal percaya? Tanyanya lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku bisa merasakan bahwa Raka tidak akan membiarkanku pergi. Aku mulai sadar, obsesi Raka padaku semakin dalam. Dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Raka semakin menempel padaku, baik di rumah maupun di sekolah. Aku tak bisa bergerak bebas. Jika aku menghindar, dia akan menemukanku. Jika aku mencoba menjauh, dia akan menarikku kembali. Bahkan di rumah, saat aku bekerja, aku bisa merasakan tatapannya mengikuti setiap gerakanku. Jika aku berbicara dengan orang lain terlalu lama, dia akan muncul entah dari mana dan mengusir mereka dengan tatapan tajam. Aku terjebak, aku takut, dan yang lebih parah, aku tidak punya siapa-siapa untuk meminta pertolongan. Suatu malam, aku sedang merapikan meja makan setelah keluarga majikanku selesai makan. Ayah dan ibu Raka sudah naik ke kamar, meninggalkan aku sendirian di ruang makan. Atau setidaknya, aku pikir aku sendirian. Saat aku sedang membawa piring ke dapur, tiba-tiba seseorang menarik lenganku. Aku hampir menjatuhkan piring di tanganku. Pelan-pelan, bisik suara yang sangat kukenal. Aku menahan napas. Raka. Dia berdiri terlalu dekat. Nafasnya hampir menyentuh leherku. Aku berusaha mundur, tapi punggungku sudah menempel di meja makan. Kakak Raka, jangan. Suaraku bergetar. Dia hanya tersenyum kecil, tapi tatapannya lebih gelap dari biasanya. Aku nggak suka kamu ngindarin aku, katanya pelan. Kamu tahu itu kan? Aku mengangguk cepat. Aku nggak ngindar, Kak. Raka mengangkat tangannya, menyentuh rambutku, menyelipkannya ke belakang telinga. Jantungku hampir melompat keluar. Aku pengen kamu selalu ada buat aku, katanya. Jangan pernah jauhin aku lagi. Aku menggigit bibirku. Aku ingin lari. Aku ingin berteriak. Tapi aku tahu itu percuma. Aku hanya bisa mengangguk, berharap dia akan puas dengan jawaban itu. Dia tersenyum, lalu perlahan melepaskan tangannya. Bagus. Kemudian dia berbalik dan pergi, meninggalkanku dengan tubuh gemetar dan dada yang sesak. Aku menjatuhkan diri ke kursi, mencoba menenangkan napasku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus pergi. Tapi, bisakah aku benar-benar lari dari Raka?
Atau dia akan menemukan cara untuk membuatku tetap di sisinya selamanya. Aku mulai merasa duniaku semakin sempit. Raka tak lagi sekadar mengawasi atau menempeliku. Kini, dia melakukan hal-hal yang membuatku semakin terperangkap dalam obsesi gilanya. Awalnya, aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berlebihan. Tapi semua berubah ketika aku menyadari dia mulai mengendalikan hidupku sepenuhnya. Suatu pagi, saat aku tiba di sekolah, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Teman-temanku menatapku dengan tatapan aneh, campuran iba dan bisik-bisik penuh gosip. Aku berjalan menuju bangkuku, dan saat aku duduk, seorang teman sekelasku, Dinda, mendekat dengan ragu. "Naya, lo gak apa-apa?" Tanyanya hati-hati. Aku mengernyit. "Kenapa emang?" Dinda menelan ludah, lalu mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia menunjukkan sesuatu padaku. Mataku membelalak. Itu foto-fotoku. Foto-foto aku sedang bekerja di rumah Raka. Menyapu, mencuci piring, bahkan saat aku sedang duduk kelelahan di dapur. Semua diambil diam-diam. Dan yang lebih membuatku ngeri, ada satu foto yang lebih intim. Fotoku yang sedang tertidur di kamar kecilku. Dada terasa sesak. Ini, siapa yang... Suaraku tercekat. Aku sudah tahu jawabannya. Dinda menggigit bibirnya. Dapat dari grup chat anak-anak cowok. Dan lu tahu siapa yang pertama kali ngirim? Aku merasa mual. "Raka," bisikku hampir tak percaya. Dinda menunduk, tidak berani menatapku. "Gue juga kaget, Nay," dia bilang. "Dia cuma mau semua orang tahu kalau lo itu punya dia." Tanganku gemetar. Aku merasakan napasku semakin pendek. Aku berdiri dengan terburu-buru, melangkah cepat keluar kelas. Aku tak peduli pada tatapan orang-orang. Aku tak peduli pada bisikan mereka. Aku harus menemukan Raka. Aku menemukannya di taman belakang sekolah, duduk santai di bangku, seolah tak ada yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, aku mendekat dan langsung melemparkan ponsel Dinda ke pangkuannya. "Apa maksudnya ini, Kak?" Suaraku bergetar antara marah dan takut. Raka mengangkat ponsel itu, menatap layar sebentar, lalu tersenyum kecil. "Jadi kamu udah lihat?" Katanya tenang. Aku menggeleng tak percaya. "Kakak gila? Kenapa kakak ngelakuin ini?" Dia berdiri, mendekatiku. Aku ingin mundur, tapi kakiku terasa terpaku di tanah. "Aku cuma mau orang-orang tahu kalau kamu nggak bisa diambil orang lain," bisiknya. "Aku cuma mau mereka tahu batasannya. Ini bukan caranya." Suaraku meninggi. Kakak udah kelewatan." Tatapan Raka berubah gelap. "Kelewatan?" Dia tertawa kecil, tapi suaranya dingin. "Naya, kamu nggak ngerti ya? Aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku nggak mau ada orang lain deket-deket kamu. Aku nggak mau ada orang lain ngelihat kamu dengan cara yang aku lihat." Aku menggigit bibirku, tubuhku mulai gemetar lagi. "Aku ini cuma pembantu, Kak." Suaraku melemah. "Aku bukan milik siapa-siapa." Tiba-tiba, Raka mencengkeram lenganku erat. "Jangan pernah ngomong kayak gitu lagi," desisnya. Aku tersentak. Tatapannya seperti seseorang yang benar-benar kehilangan akal. "Mulai sekarang," katanya pelan, "kamu cuma boleh lihat aku, dengar aku, dan jangan pernah coba pergi." Aku menggeleng lemah. Air mata mulai menggenang di mataku. Raka tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak membawa ketenangan. "Aku janji, Naya," bisiknya. "Kalau kamu berani coba kabur, aku bakal bikin hidup kamu lebih buruk dari ini." Saat itu, aku sadar. Aku terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa kuhindari. Aku tidak bisa bernapas. Tangannya masih mencengkeram lenganku erat, seolah dia bisa menghancurkanku kapan saja jika aku menolak. Aku ingin menjerit, ingin lari, tapi tubuhku terasa lemas. Raka bukan lagi sekadar iseng atau menggoda. Dia benar-benar kehilangan akal. Dan aku tahu, jika aku tidak melakukan sesuatu, aku tidak akan pernah bisa keluar dari cengkeramannya. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku dengan tergesa-gesa.
Aku hanya punya satu tas kecil, dan aku hanya membawa yang benar-benar perlu. Beberapa lembar pakaian, uang seadanya yang kusimpan selama bekerja, serta sebuah foto lama ibu yang selalu kusembunyikan di bawah bantal. Aku harus pergi. Aku tidak tahu kemana, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Namun, saat aku baru saja membuka jendela kecil di kamarku, sebuah suara membuat tubuhku membeku. Mau kemana? Jantungku hampir berhenti. Aku berbalik perlahan dan melihatnya berdiri di depan pintu kamarku. Raka, dia bersandar di kusen pintu dengan tangan terlipat di dada. Matanya menatapku tajam, penuh dengan sesuatu yang menyeramkan. Aku merasa seperti tikus kecil yang tertangkap basah oleh seekor kucing. Aku tanya, mau kemana? Ulangnya, kali ini dengan nada lebih pelan, lebih mengancam. Aku menggigit bibirku, mencoba mencari alasan. Aku cuma, apa aku nggak bilang? Suaranya semakin pelan, tapi justru semakin menakutkan. Dia melangkah maju, membuatku semakin terpojok. Kak Raka, aku mundur, tapi dia terus mendekat. Tiba-tiba, dengan cepat, dia menarik tas dari tanganku dan membuangnya ke lantai. Kakak, tolong aku. Plak, aku terhuyung. Pipiku terasa panas. Aku tidak percaya. Dia baru saja menamparku. Air mataku langsung jatuh. Aku menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Tapi dia tidak terlihat menyesal. Sebaliknya, dia malah menunduk dan berbisik di telingaku. Suaranya begitu pelan tapi menusuk. Kamu gak akan pernah bisa pergi, Naya. Tubuhku bergetar. Aku tahu saat itu juga Raka benar-benar gila, dan aku benar-benar terjebak. Aku jatuh terduduk, tangan gemetar memegang pipiku yang masih terasa panas akibat tamparannya. Dadaku sesak, napasku pendek-pendek, tapi tidak ada suara yang bisa keluar dari tenggorokanku. Raka berjongkok di depanku, menatapku dengan mata yang penuh obsesi. Dia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku yang baru saja dia tampar. Sentuhannya lembut, tapi aku tahu di balik itu ada sesuatu yang gelap. Kamu maksa aku sampai kayak gini, Naya, bisiknya. Aku nggak mau nyakitin kamu, tapi kalau kamu terus-terusan ngeyel, aku menggeleng cepat. Air mataku semakin deras. Aku nggak akan pergi, Kak. Suaraku bergetar. Dia tersenyum puas, seolah dia tahu aku tak punya pilihan lain selain tunduk padanya. Bagus, katanya pelan. Karena kalau kamu kabur, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kamu. Aku tahu itu bukan sekadar ancaman kosong. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, kata-kata Raka terus terngiang di kepalaku. Kamu nggak akan pernah bisa pergi, Naya. Aku menggigit bibirku, menahan tangis. Aku harus kabur, tapi bagaimana? 2 hari berlalu. Aku mengikuti setiap perintahnya tanpa protes. Berusaha bersikap seolah aku sudah menyerah. Aku tidak melawan ketika dia tiba-tiba datang ke kelasku dan duduk di sampingku seharian. Aku tidak mengeluh ketika dia menjemputku setiap pulang sekolah. Aku tidak berusaha kabur lagi. Aku ingin dia percaya bahwa aku sudah tunduk. Karena itu satu-satunya cara agar dia lengah. Dan malam ini, aku akan mencoba kabur lagi. Aku menunggu sampai rumah sepi. Ayah dan ibu Raka sudah tidur. Aku yakin Raka juga sudah di kamarnya. Aku menahan napas, meraih tasku yang kusimpan di bawah tempat tidur, lalu berjalan pelan menuju pintu. Tanganku baru saja menyentuh gagang pintu saat... Cerdas juga ya? Suaranya membuatku membeku. Aku berbalik dengan tubuh gemetar dan melihatnya berdiri di ambang pintu. Raka bersandar di sana, menatapku dengan ekspresi yang membuat darahku membeku.